Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ganda Divaya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menurunkan tegangan power supply cabai rawit yang melonjak sampai 30 volt lebih. Sebelumnya saya ingin mengukur tegangannya terlebih dahulu, apakah melampaui 30 volt, dan akan kita lihat bersama di layar avometer. Baik, kita tunggu. Dan setelah saya colok ke listrik, tegangannya 32 volt. Ini terlalu tinggi untuk diterima oleh elko ini, karena elko ini hanya berkapasitas 25 volt, 2200 mikrofarad, 25 volt, dan mendapat tegangan sebesar 32 volt. Otomatis elko ini kewalahan dan pastinya jebol ya, dan terasa panas sekali saat di tangan. Kita lihat di bodinya, tertera 2200 mikrofarad, 25 volt, dan saya akan memastikan kerusakannya dengan mengukurnya menggunakan avometer ini. Kita lihat di avometer apakah masih bagus, dan ternyata tidak ada reaksi ya. Sudah dipastikan elko ini rusak dan sudah saya siapkan penggantinya dengan kapasitas yang sama. Saya ukur dulu dan kita akan lihat berapa kapasitas si elko ini. Dan di avometer 2000 mikrofarad, ini bisa dipakai walaupun tidak cukup 2200. Mungkin ini adalah elko KW, jadi hanya berisi 2000 mikrofarad saja. Dan di selain elko saya akan mengukur beberapa komponen lagi yang ada di area di sirkuit, bagian sirkuit yang terhubung dengan jalur negatif. Ada transistor, dioda Zener, dan resistor. Saya akan mengukur ketiga komponen tersebut karena ketiga komponen itu bisa menjadi penyebab overnya tegangan atau tegangan outputnya melonjak. Dan yang pertama saya akan mengukur transistornya. Kita lihat jarum avometer bergerak tidak menentu, artinya transistor ini mencurigakan, karena transistor yang baik, yang bagus, nilainya pasti sama. Baik, saya cek dulu dioda Zenernya. Kelihatannya dioda Zenernya masih bagus. Oke, saya akan melepas transistornya dulu dan juga resistor. Untuk memastikan kerusakannya, sebaiknya kita mengukur komponen tersebut di luar PCB ya. Karena ketika kita mengukur di PCB, maka nilai yang tertera di avometer itu adalah nilai yang dipengaruhi oleh komponen lain. Misalnya kita mengukur transistor, di mana transistor ini berhubungan dengan resistor, maka nilainya akan terpengaruh dengan nilai resistansi resistor tersebut. Baik, sekarang saya akan mencabut resistornya terlebih dahulu. Lalu transistor. Dan sekarang kita akan lihat bersama di avometer. Terlebih dahulu saya akan cek resistornya, apakah nilai resistansinya masih sesuai dengan nomor warna yang ada di bodinya. Kita cek dulu. Warna pertama oranye, kedua putih, dan yang ketiga merah. Dan jika dibaca, warna tersebut adalah menunjukkan nilai 3,9 kilo ohm.
Baik, saya ukur dulu. Dan kita lihat di avometer angka yang tidak menentu ya. Angkanya terus bergerak, naik turun. Kita ulang lagi. Dan kita tunggu sampai angkanya menetap agak menurun. Dan sepertinya nilainya antara 14 sampai 16. Ya, sekitar 1,5 mega ohm. Jadi resistansinya berubah atau naik. Yang tadinya 3,9 kilo ohm naik menjadi 1,5 mega ohm. Dan inilah penyebab melonjaknya tegangan sekunder dan akhirnya menghantam transistor, lalu terakhir elko. Saya cek transistornya dulu untuk memastikan apakah dia benar-benar rusak. Kita lihat avometer, jarum tidak bergerak, kita balik, tidak bergerak. Ini menandakan transistor ini rusak karena tidak ada koneksi sama sekali. Jadi inilah ketiga komponen ini penyebab rusaknya atau melonjaknya tegangan di bagian output power supply cabai rawit ini. Terutama resistor ini yang jadi penyebab utamanya, karena nilai resistansinya berubah, akhirnya merusak transistor dan terakhir menghantam elko-nya. Akhirnya elko pun kelihatan menggembung itu di bagian punggungnya ya. Selanjutnya saya akan mengukur komponen pengganti. Yang pertama yaitu transistor, dan ini saya sudah siapkan gantinya. Ini adalah transistor C1815. Kita ukur dulu. Jika dia bagus, maka akan menunjukkan nilai yang sama, dan kita balik. Nah, tidak ada. Ini adalah transistor yang bagus. Dan selanjutnya ada resistor 2 buah yang akan saya seri karena saya tidak punya stoknya. Ini adalah resistor 3,3 kilo ohm dan 680 ohm. Akan saya seri untuk menggantikan resistor 3,9 kilo ohm. Saya ukur dulu. Ya, di avometer tertera 3,9 kilo ohm. Baik, saya akan tunjukkan posisi komponen yang akan diganti. Sini ada transistor C1815 dan elko 2225 volt. Yang pertama saya akan memasang transistor C1815. Lalu menyusul resistornya, resistor yang saya seri tadi, resistor 3,3 kilo ohm saya seri dengan 680 ohm sebagai pengganti resistor 3,9 kilo ohm. Dan selanjutnya elko, jangan sampai terbalik ya. Yang ada garis putih itu adalah kutub negatif, dan sebelahnya lagi yang polos hitam adalah kutub positif. Baik, saya solder dulu. Ketika kita menyolder, sebaiknya kita menggunakan solder yang panasnya maksimal agar timahnya menempel dengan sempurna di PCB dan tidak mudah mengalami keretakan, dan terutama sekali koneksinya pasti bagus jika solderannya mantap. Dan yang terakhir kita solder serinya. Sudah selesai. Sekarang saya potong. Dan sekarang saatnya pengujian.
uji coba atau testing tegangan. Dan kita lihat di avometer terbaca 13,6 volt. Jadi tegangan outputnya sudah normal setelah mengganti resistor, transistor, dan elko. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.